Jadi ini kabar baik sekali ya guys ya, untuk anak di bawah 12 tahun sekarang sudah bisa atau sudah diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait updatean terbaru naik pesawat mulai 24 Oktober 2021 guys. Yang akhirnya anak-anak di bawah 12 tahun sekarang sudah bisa atau diperbolehkan naik pesawat guys. Langsung aja ya guys, kita simak informasinya. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini dari situs resminya Garuda Indonesia diperbaharui tanggal 21 Oktober 2021 pukul 21.30 waktu Jakarta atau tadi malam guys. Jadi informasi ini sangat terupdate. Tetapi informasi ini bukan untuk pesawat Garuda aja, bisa untuk seluruh maskapai penerbangan domestik seperti pesawat Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Airjet, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga Air Asia. Kita bisa lihat guys di sini informasinya penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik yang berlaku mulai 24 Oktober 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita bisa lihat di sini informasinya. Jadi ini laboratorium yang sudah terafiliasi ke Menkes RI, kalian bisa ketik di sini kota keberangkatan kalian guys. Contohnya Balikpapan, dari Balikpapan berarti ada 10 vaskes yang update 17 Oktober 2021 sudah terafiliasi ke Menkes RI. Nanti linknya ini aku taruh aja di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja. Kemudian kita lanjut informasinya guys. Di sini ada tabel rute penerbangan, kemudian sertifikat vaksin COVID-19, kemudian hasil negatif tes COVID-19 waktu sejak pengambilan sampel baik untuk PCR ataupun antigen. Kemudian ada persyaratan tambahannya. Di sini tabel yang pertama kita bisa lihat PPKM semua level. Jadi level 1, level 2, 3, dan 4 dari atau menuju Pulau Jawa, kemudian dari atau menuju Pulau Bali di dalam Pulau Jawa, kemudian PPKM level 3 ini ada Banda Aceh, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan di Belitung, kemudian PPKM level 2 ada di Kota Bengkulu dan Pontianak. Ini untuk vaksinnya minimal dosis pertama, untuk PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku guys. Jadi yang kemarin untuk antigen dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali itu berlaku apabila kalian sudah vaksin dosis kedua. Saat ini di aturan terbaru itu sudah tidak berlaku lagi untuk antigen. Apabila kalian dari Pulau Jawa ataupun menuju Pulau Jawa dan dari Pulau Bali ataupun menuju Pulau Bali. Jadi Pulau Jawa ini Jakarta, Surabaya, Yogyakarta itu Pulau Jawa ya guys. Kalian bisa cek aja di Wikipedia daftar pulau di Jawa. Jadi Jakarta itu termasuk Pulau Jawa, Bandung termasuk Pulau Jawa. Jadi kalau kalian itu dari Jakarta menuju ke level manapun ataupun kalian dari kota lain yang sudah level 1 ataupun level 2 menuju Jakarta, itu tetap pakai PCR 2 kali 24 jam. Walaupun sudah vaksin dosis kedua tetap pakai PCR 2 kali 24 jam guys. Kemudian untuk yang level 2 yang lain ini Pontianak ini level 2, walaupun kalian itu menuju level 1 ataupun kalian menuju level 2 itu tetap pakai PCR kalau kalian dari Pontianak ataupun menuju Pontianak guys. Seperti itu. Kemudian untuk persyaratan tambahannya, khusus tujuan Bali, surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR kode. Itu contohnya seperti ini guys. Jadi di surat keterangan di vaskesnya nanti harus ada barcode seperti ini. Tetapi rata-rata untuk vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI itu sudah ada barcode-nya guys. Kemudian kita lanjut guys untuk antar kota di PPKM level 2. Di sini kalian bisa lihat ada di Kota Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Biak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Labuan Bajo, Lampung, Lombok,
Lombok, Mamuju, Makassar, Manado, Merauke, Nabire, Padang, Palu, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Sibolga, Sorong, dan Ternate. Kemudian di wilayah PPKM level 1 ini ada di Medan, Kuala Namu, dan Tanjung Pinang. Untuk penerbangan antar kota di PPKM level 2 dan level 1 ini tidak wajib untuk vaksinnya guys. Jadi seperti kalau kalian dari Balikpapan ke Banjarmasin itu tidak wajib vaksin, tetapi jika kalian penerbangannya dari atau menuju Pulau Jawa ataupun Bali itu tetap pakai sertifikat vaksin guys. Jadi seperti dari Balikpapan ke Jakarta, Balikpapan Surabaya, Balikpapan Yogyakarta, pokoknya kalian menuju Pulau Jawa dan Pulau Bali seperti dari Lampung ke Denpasar, dari Lombok ke Denpasar itu Pulau Bali, itu kalian tetap pakai kartu vaksin. Kemudian untuk PCR-nya ini bisa 2 kali 24 jam ataupun antigen 1 kali 24 jam guys. Untuk yang antigen 1 kali 24 jam ini tidak berlaku penerbangan dari atau menuju Jawa dan Bali ya. Jadi sama seperti yang di atas ini kita bisa lihat jika kalian menuju Jawa ataupun menuju Bali ini antigen tidak berlaku, wajib PCR. Jadi selain Pulau Jawa dan Bali ini di PPKM level 2 yang lain ada Bengkulu dan Pontianak, itu mereka tidak bisa pakai antigen guys, harus tetap pakai PCR 2 kali 24 jam. Kemudian kita bisa lihat persyaratan tambahannya, khusus tujuan Lombok, surat keterangan hasil negatif PCR ataupun rapid antigen harus dilengkapi dengan barcode atau QR kode. Itu yang seperti ini yang tadi aku informasikan, harus ada barcode-nya di hasil PCR-nya guys. Kemudian kita lanjut guys, di sini khusus tujuan Nabire dilengkapi surat izin keluar masuk SIKM dan gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor berikut. Ini ada nomor Bapak Efraim di 0822 3958 4499. Kemudian khusus tujuan Biak, Merauke, dan Jayapura ini wajib dilengkapi surat keterangan perjalanan dari pejabat tertinggi instansi tempat bekerja bagi yang berdinas atau dari instansi yang memiliki kepentingan bagi yang berkepentingan khusus atau dari pemerintah daerah asal bagi yang bertempat tinggal atau berKTP selain Provinsi Papua. Kemudian khusus tujuan Labuan Bajo untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Kita bisa lihat di sini guys. Jadi khusus kalian menuju Labuan Bajo harus registrasi melalui WhatsApp atau registrasi online di sini. Link ini guys. Kemudian kita lanjut di sini guys, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Ini yang tadi. Jadi nanti aku taruh aja linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja kota keberangkatan kalian di sini guys. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Biasanya sih kalau sudah terafiliasi ke Menkes RI di sini, otomatis nanti akan masuk juga di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita bisa lihat yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi IHAK yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat diunduh di Android dan di iOS. Untuk yang ketiga ini aku ada buat videonya guys di channel YouTube aku yang ini, cara isi IHAK Indonesia di aplikasi Peduli Lindungi. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja guys. Kemudian kita lanjut guys, di sini yang keempat, ini penumpang berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan menunjukkan hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan tanpa sertifikat vaksin. Jadi ini kabar baik sekali ya guys ya, untuk anak di bawah 12 tahun sekarang sudah bisa atau sudah diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga. Yang kemarin banyak sekali bertanya dulu ke Satgas COVID-19 apakah diperbolehkan atau tidak. Untuk saat ini updatean terbaru, berusia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga guys. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk minta surat dari keterangan dokter anak. Jadi untuk persyaratan penerbangannya ini hanya pakai kartu keluarga aja dan menunjukkan hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan. Jadi contohnya kalau kalian bawa anak dari
Balikpapan menuju Banjarmasin, ini kalian cukup pakai antigen aja guys, 1 kali 24 jam itu bisa. Tetapi kalau kalian bawa anak-anak dari kota Balikpapan misalnya menuju Yogyakarta ataupun dari Jakarta menuju Balikpapan, itu tetap pakai PCR 2 kali 24 jam karena mengikuti aturan atau syarat penerbangan orang tuanya guys, seperti ini. Jadi mengikuti persyaratan orang tuanya guys ya. Kalau orang tuanya PCR berarti PCR, kalau orang tuanya antigen berarti anaknya juga antigen, seperti itu guys. Jadi anak usia di bawah 5 tahun pun ini tetap pakai persyaratan sesuai dengan rute penerbangan guys. Kalau ada yang bertanya bayi ataupun anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, di sini keterangannya sih di bawah 12 tahun, berarti mencakup anak usia di bawah 5 tahun juga. Ini semuanya pakai hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan. Jadi kalau rute penerbangan kalian bisa antigen, berarti anak di bawah 5 tahunnya itu pakai antigen guys. Tetapi jika kalian rute penerbangannya itu ke daerah yang harus pakai PCR, berarti anak di bawah 5 tahunnya itu juga pakai PCR guys, seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini pokoknya di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan dan menunjukkan hasil tes COVID-19 sesuai syarat rute penerbangan. Kemudian kita bisa lihat yang kelima, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini contohnya kalau kalian ada penyakit komorbid seperti jantung, diabetes, itu kalian tidak bisa divaksin, ataupun kalian lagi hamil atau kalian kurang dari 3 bulan pernah terpapar COVID-19, itu kalian belum bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dokter di rumah sakit pemerintah guys. Kemudian yang keenam, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Kemudian yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang dimaksud. Tidak saklek banget ya guys harus ada vaksinnya ataupun harus pakai PCR. Kalaupun misalkan di daerah kalian susah sekali pakai vaksin ataupun di daerah kalian itu susah sekali mendapatkan vaskes yang ada PCR-nya, itu nanti kebijakannya dari bandara keberangkatan kalian guys. Kemudian yang kedelapan, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Ini contohnya yang nomor 8 ini guys. Jadi kalau kalian itu dari Balikpapan menuju Pulau Batam tapi kalian itu transitnya di Jakarta, jadi kalian masuk di Pulau Jawa, itu kalian tetap pakai vaksin minimal dosis pertama dan juga PCR 2 kali 24 jam. Karena pasti kalian ganti pesawat atau ganti kode flight pada saat kalian turun di Jakarta. Tetapi jika kalian itu melakukan penerbangan antar level 2 dan pada saat kalian transit itu tidak ganti penerbangan, maka persyaratannya itu mengikuti tujuan akhir penerbangan guys. Itu misalkan kalau kalian dari Balikpapan menuju Lombok, kemudian transitnya di Surabaya, tetapi pada saat transit di Surabaya kalian tidak ganti penerbangan atau kalian dengan pesawat yang sama menuju ke Lombok, kode flight yang sama, itu berarti kalian tidak ganti pesawat guys atau tidak ganti penerbangan, maka acuannya tetap mengikuti yang antar kota di PPKM level 2. Jadi bisa pakai antigen 1 kali 24 jam. Tetapi kalau kalian itu transitnya di Surabaya dan turun di sana kemudian ganti pesawat menuju Lombok, berarti persyaratannya mengikuti Pulau Jawa guys, yaitu minimal dosis pertama dan juga PCR 2 kali 24 jam. Jadi aturannya seperti itu guys. Kalau kalian itu mampir di kota Pulau Jawa ataupun Pulau Bali, kemudian kalian di sana ganti pesawat, itu berarti tetap pakai acuan di tempat kalian transit, harus PCR ataupun harus pakai kartu vaksin. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait updatean terbaru naik pesawat mulai 24 Oktober 2021 yang saat ini sudah ada kebijakan bisa tanpa vaksin, hanya saja berlaku antar kota di PPKM level 2, kemudian bisa pakai antigen, dan juga anak di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan selama didampingi keluarga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi dari video ini bermanfaat untuk kalian ataupun keluarga, teman, kerabat yang ingin melakukan keberangkatan mulai tanggal 24 Oktober 2021. Kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya
sebanyak-banyaknya mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain guys, agar semakin banyak yang tahu anak-anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan naik pesawat guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, pastikan kalian sudah follow akun Instagram aku guys, dan juga TikTok aku, karena di sana aku sering share informasi terkait penerbangan dan juga pariwisata. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini aku sering share info yang terupdate terkait travel, penerbangan, dan juga pariwisata guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.